Banyak sekali pribadi-pribadi yang berjiwa Yahudi dan anti-Zionis di Israel maupun di luar Israel. Atau yang terbaru, seorang pemudi tercerahkan, asal Amerika dan berdarah Yahudi, bernama Rachel Corrie. Tahun 2000-an awal, dia pergi ke Palestina untuk misi kemanusiaan, membantu orang-orang yang menjadi korban Israel di Palestina. Namun pada 2003, tepatnya 16 Maret, satu bulldozer Israel mau menghancurkan rumah milik orang Palestina. Dia berdiri di depan bulldozer itu, menghalangi bulldozer itu untuk menghancurkan rumah masyarakat Palestina. Tapi justru tentara Zionis tidak menghiraukan dia, yang meskipun dia seorang Yahudi. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Pertama-tama yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa tragedi Palestina bukanlah konflik agama, bukanlah perang agama. Mengapa? Pertama, karena kita harus membedakan antara Zionis dan Yahudi. Zionis adalah gerakan politik Yahudi, tapi tidak semua orang Yahudi setuju kepada Zionisme. Zionis adalah gerakan yang berbasis kepada etnisitas yang lebih buruk dari apartheid untuk kemudian menguasai satu wilayah yang dianggap tanah yang dijanjikan untuk etnis tersebut. Zionisme juga adalah gerakan religiusitas yang menganggap satu tanah di Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Tapi dia gerakan politik yang memanfaatkan isu etnisitas dan isu religiusitas. Karena itu, jauh beberapa puluh tahun yang lalu, pada tahun 1938, ada satu kelompok Yahudi yang ortodoks, yang justru sangat ortodoks, yang anti kepada Zionisme. Bahkan moto mereka adalah Yahudi bersatu melawan Zionisme. Kelompok itu bernama Neturei Karta. Dan dia berkembang. Banyak sekali kelompok-kelompok seperti ini di Israel ataupun di luar Israel. Banyak sekali pribadi-pribadi yang berjiwa Yahudi dan anti-Zionis di Israel maupun di luar Israel. Atau yang terbaru, seorang pemudi tercerahkan, asal Amerika dan berdarah Yahudi, bernama Rachel Corrie. Tahun 2000-an awal, dia pergi ke Palestina untuk misi kemanusiaan, membantu orang-orang yang menjadi korban Israel di Palestina. Namun pada 2003, tepatnya 16 Maret, satu bulldozer Israel mau menghancurkan rumah milik orang Palestina. Dia berdiri di depan bulldozer itu, menghalangi bulldozer itu untuk menghancurkan rumah masyarakat Palestina. Tapi justru tentara Zionis tidak menghiraukan dia, yang meskipun dia seorang Yahudi, pemudi berusia 23 tahun itu dilindas hingga wafat. Surat-surat atau catatan-catatan yang pernah dia tulis kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi satu buku oleh sebuah penerbitan berjudul Let Me Stand Alone. Biarkan saya berdiri sendiri. Dia dianggap seorang yang salah oleh para pendukung Israel, termasuk di negerinya, di Amerika, termasuk oleh orang satu ras dari dia, yaitu orang-orang Yahudi. Bahkan di Amerika, beberapa media menyalahkan dia. Yang berdiri untuk dia selain dirinya adalah ibunya. Ibunya menggugat Israel secara perdata, meskipun tentu dia kalah. Tapi memang bukan kemenangan secara administratif yang dikejar oleh ibunya tampaknya. Tapi satu sikap bahwa anaknya benar dan ia ingin mengabarkan kepada dunia bahwa apa yang dilakukan oleh anaknya benar. Seorang warga Amerika dan keturunan Yahudi, Rachel Corrie. Anda bisa membaca cerita-cerita seperti ini tentang seorang Yahudi yang anti-Israel dengan banyak cerita, banyak orang, banyak kelompok. Jadi kita meyakini sepenuhnya bahwa yang terjadi antara Israel dan Palestina bukan konflik atau perang agama. Justru yang dikehendaki oleh Israel adalah narasi seolah-olah yang terjadi adalah perang agama. Karena itu akan membuat orang-orang Yahudi seperti Rachel Corrie yang telah wafat ataupun orang-orang Yahudi yang seperti dia untuk kemudian terprovokasi sehingga mau pergi ke tanah Palestina, bergabung dengan Israel, membenci Palestina dan membenarkan penjajahan terhadap Palestina. Karena memang salah satu dalil yang digunakan oleh Zionisme adalah bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan terhadap orang-orang Yahudi secara ras maupun secara agama. Karena itu kita tidak mau terjebak pada narasi yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi Zionis tersebut. Sehingga kita akan mengatakan bahwa yang terjadi di sana
Bukan tragedi agama, tapi tragedi kemanusiaan. Tentang manusia yang dijajah dan dihabisi, sehingga kita harus berdiri membela nilai-nilai kemanusiaan itu, apapun agamanya, karena semua agama memerintahkan kita membela kemanusiaan, dan semua agama tidak ada satupun yang memerintahkan untuk kita melegalkan anti kemanusiaan atas nama kepentingan apapun. Dan karena itu, kita justru menolak apa yang dilakukan oleh Zionisme Israel. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri yang ortodoks menolak itu. Bagi Yahudi ortodoks, tanah yang dijanjikan memang ada, tapi mereka berhak masuk ke sana setelah Mesias Yahudi mereka yang membebaskannya di akhir zaman nantinya. Bukan mereka sendiri yang mengeksekusi, apalagi secara inkonstitusional, apalagi dengan cara melegalkan kekerasan, membunuh, dan lain sebagainya. Dan memang logika tanah yang dijanjikan berdasarkan informasi dari kitab suci memang tidak masuk akal untuk dijadikan alasan merebut sebuah tanah yang secara administratif dimiliki oleh orang lain. Ini logika yang amburadul. Kalau begitu, semua orang kemudian bisa mengklaim, oh ini bumi semua milik Allah, sehingga saya terserah mau tinggal di mana saja. Sebagai hamba Allah, saya berhak memilih tanah mana saja, toh ini tanahnya Allah. Seolah-olah tidak ada hukum tentang sertifikat, seolah-olah tidak ada hukum tentang perbatasan, dan lain sebagainya. Enak dong, saya bisa mengklaim, oh tetangga saya ini kan berdiri di atas tanahnya Allah, ya sudah, saya berhak juga berarti bikin rumah di sana. Saya berhak menghancurkan rumahnya atas nama Allah. Nggak gitu dong. Memang semuanya adalah bumi ini milik Allah. Tapi kemudian ada aturan-aturan yang telah disepakati bagaimana tata kelola kehidupan di muka bumi ini. Ada hukum tentang perbatasan negara, di dalam negara ada hukum tentang sertifikat, sehingga semua bisa hidup secara damai berdasarkan hukum-hukum yang telah kita sepakati tersebut. Profil Rachel Aliene Corey 10 April tahun 1979 16 Maret tahun 2003. Ia berasal dari Olympia, Washington, seorang pemudi pegiat perdamaian dari Amerika Serikat. Ia yang dikenal sebagai pegiat kelompok International Solidarity Movement (ISM), gerakan solidaritas internasional yang bergerak untuk Palestina. Rachel Corey berhadapan dengan bulldozer di hari kematiannya. Lahir Rachel Aliene Corey 10 April tahun 1979, Olympia, Washington, Amerika Serikat. Meninggal 16 Maret tahun 2003 umur 23. Rafah, jalur Gaza, sebab meninggal terbunuh saat mencoba menghalangi bulldozer militer Israel. Kebangsaan Amerika, dikenal atas aktivis ISM. Kota asal Olympia, Washington, Amerika Serikat. Orang tua Craig, Cindy. Info selanjutnya silakan bukan Wikipedia ya bro, insis.